Os 5 jurus laris jualan di WhatsApp. 7. Tuh. 7 Mama. Oh iya ya. 7 jurus laris jualan di WhatsApp. WhatsApp. Oke, stop. Hai, dengan saya Andra di sini. Jadi di video kali ini saya pengen share kepada Anda 7 jurus laris jualan di WhatsApp. Jadi buat Anda yang sekarang belum ngerti dengan yang namanya email marketing, atau Anda yang emang suka dengan aplikasi WhatsApp dan pengen jualan di WhatsApp, atau buat Anda yang customernya demen untuk transaksi di WhatsApp, maka Anda bisa gunakan framework ini. Oke? Jadi ada 7 step atau 7 jurus yang bisa Anda gunakan di video kali ini. Oke, nomor pertama, gunakanlah WhatsApp Business. Jadi sekarang tuh WhatsApp ada yang namanya fitur aplikasi WhatsApp Business. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih pakai WhatsApp biasa, segera ganti ke WhatsApp Business kalau untuk menjalankan bisnis ya. Karena namanya juga WhatsApp Business ya, untuk menjalankan bisnis. Kalau untuk biasa ya Anda bisa pakai WhatsApp biasa. Kenapa harus menggunakan WhatsApp Business? Karena WhatsApp Business itu fiturnya banyak banget ya. Ada auto text, ada auto replay, ada fitur label buat nandain chat gitu ya, supaya nanti kalau misalnya ada orang yang sudah beli bisa kita tandain. Jadi kita bisa mensegmentasi market kita dari yang cold, warm, dan hot semudah dengan mengkasih label. Dan labelnya pun bisa kita custom dan kita ketik namanya sesuai yang kita butuhkan. Jadi sayang banget kalau sekarang Anda masih menggunakan WhatsApp biasa, sementara WhatsApp sudah menyediakan sebuah tools atau aplikasi yang sangat bagus untuk Anda bisa menjalankan bisnis dan memudahkan Anda untuk laris jualan di WhatsApp ya. Selain itu pun WhatsApp ada fitur katalog, tapi memang saya tidak menggunakannya. Tapi kalau Anda sekarang belum punya website, Anda belum punya landing page, ini bagus banget buat Anda gunakan supaya bisa laris jualannya di WhatsApp. Oke, yang nomor 2, Anda harus pisahkan WA jualan dan WA pribadi. Jadi masih banyak banget teman-teman yang menggabungkan antara WA bisnis dengan WA pribadi. Jadi ketika misalnya nanti dia lagi libur bisnisnya, tetap aja bakal ada yang neror ke WA pribadinya gitu kan. Nah ini kurang bagus ya. Jadi buat saya pribadi, lebih bagus WA-nya dipisahkan. Supaya apa? Buat bisnis ya bisnis, buat pribadi ya pribadi. Dan kalaupun kita punya admin, kalau kita udah punya WA bisnis, kita bisa delegasikan. Sementara kalau kita pakai WA pribadi, ya nanti kalau ada admin, masa nanti dia lihat chat-chat pribadi kita gitu kan. Jadi itu kurang bagus. Dan emang lebih profesional, nanti si DP-nya tuh ya ada produk kita gitu, dibanding foto kita selfie gitu kan, apalagi selfie-nya begini. Nah, enggak ya. Jadi lebih bagus pakai WA khusus jualan. Jadi pisahkan WA khusus jualan dan juga WA khusus pribadi. Nomor 3, satu WA untuk satu bisnis atau satu industri ya. Jadi jangan pernah mencampurkan berbagai macam industri. Jadi kalau misalnya sekarang Anda jual banyak produk gitu ya, Anda jualan tuh palu gada, apa lu mau gua ada gitu kan. Nah, gado-gado. Ya intinya kalau misalnya Anda pengen nanti si WA Anda bisa engage, bisa interaksi, Anda jangan pernah campurkan berbagai macam industri dalam satu WhatsApp. Kalau pengen nanti audiensnya bisa engage, bisa interaksi, Anda fokuslah ke satu industri dulu. Kenapa? Karena nanti ketika Anda membuat konten, mereka akan suka dengan konten yang Anda buat kalau Anda memang fokus ke satu industri. Tapi kalau Anda gado-gado, nanti bakal ada yang merasa di spam, bakal ada yang merasa terganggu karena kontennya tidak relevan dengan mereka. Anda kemarin jualan boneka gitu ya, lalu Anda kasih konten tips fashion pria gitu kan, nanti pasti mereka merasa terganggu. Makanya jangan disatukan, tapi dipisahkan. Supaya apa? Ketika nanti Anda membuat WhatsApp story atau Anda membuat broadcast, itu mereka suka dan engage. Anda membuat konten soft selling, hard selling, tetap engage dengan audiens ya. Nah, jadi ketika Anda menggunakan WA untuk bisnis, Anda perhatikanlah industrinya ya. Anda produknya di satu industri, marketnya pun untuk satu industri ya. Jangan pernah dicampurkan. Kalau misalnya Anda mencampur kontak WA Anda dengan berbagai macam, seperti yang saya bilang tadi, itu akan annoying, akan mengganggu. Oke, lalu yang keempat, pastikan kontak terus bertambah. Oke? Nah, kalau sekarang gini, Anda punya target sebulan pengen jualan 100 piece produk, tapi sekarang kontak WA Anda cuma ada 50 orang aja, cuma ada 50 kontak. Kira-kira susah nggak dapetin 100 piece penjualan? Yes, susah, kecuali ada
kontak Anda yang berani langsung ambil 100 gitu ya. Tapi kemungkinan itu kecil sekali. Kita anggap aja satu orang tuh beli satu. Berarti kita butuh 100 orang yang beli. Nah, makanya kalau Anda punya target pengen punya 100 penjualan per bulan, minimal Anda punya 1000 kontak WA ya. Minimal Anda punya 1000 kontak WA. Bayangin kalau Anda punya 10.000 kontak WA gitu. Ngejar 100 piece penjualan per bulan gampang apa gampang banget? Yes, gampang ya. Makanya di sini semuanya cuma soal angka. Number is number. Oke? Nah, untuk menambah kontak WA, Anda bisa menggunakan berbagai macam teknik. Ada teknik beriklan ya, iklan berbayar. Ada teknik juga organik seperti Anda membuat konten secara rutin. Anda bisa membuat umpan juga ya, lead magnet. Nah, lead magnet ini bisa Anda sebarkan dengan iklan berbayar ataupun iklan organik yang gratisan, ya. Nah, jadi di sini fokusnya adalah Anda harus memastikan kontak WA Anda harus bertambah. Yes. Kalau misalnya Anda tidak mau menambah kontak WA, ya siap-siap aja nanti tiap bulan jualan Anda makin turun, makin sepi. Tapi kalau Anda selalu menambah kontak, terus tambah semakin banyak, jualan Anda akan bisa stabil dan laris manis. Oke? Itu yang nomor 4. Lalu yang nomor 5, pastikan prospek save nomor WA kita. Yes, ini mungkin kedengarannya untuk sebagian orang agak sulit ya. Bang, gimana ya caranya supaya mereka mau nge-save WA kita? Gimana ya caranya supaya mereka tuh nggak merasa terganggu kita suruh save WA kita? Nah, makanya pastikan Anda membuat sebuah SOP atau sistem dulu di awal. Jadi ketika ada leads masuk, kita udah tahu gimana caranya ngajak mereka untuk nge-save WA kita. Yes, nanti itu akan kita bahas di video lain, atau teman-teman pengen belajar ini nanti akan saya bahas lebih detail, tapi nggak di video ini ya, biar nggak kepanjangan. Tapi intinya Anda harus coba cari cara bagaimana si prospek atau si lead itu bisa nge-save WA kita. Kenapa harus save WA kita? Yes, karena kalau misalnya kita nomor WA-nya di-save oleh mereka, pertama mereka bisa lihat WA story kita. Jadi kemungkinan kita untuk bisa nge-closing mereka terus-terusan semakin besar. Kita bisa broadcast mereka. Kalau kita nge-broadcast mereka nggak save nomor WA kita, itu broadcastnya nggak akan nyampe. Jadi syarat supaya broadcastnya nyampe itu harus saling save. Dia save nomor kita save nomor dia ya. Harus dua-dua gitu, nggak boleh bertepuk sebelah tangan gitu kan. Karena namanya bertepuk sebelah tangan tuh sakit. Sakitnya di sini. Oke, stop. Nah, lalu selanjutnya nomor 6. Pastikan buat skrip jualan. Yes, di WA ini Anda perlu banget yang namanya skrip jualan. Seperti yang saya bilang di video tentang digital marketing gitu ya. Kita buat sistemnya. Jadi Anda harus siapin skripnya ketika leads masuk atau welcome message-nya itu apa ya. Anda siapin skripnya, lalu Anda siapin skrip untuk handling objection-nya itu apa ya. Lalu skrip follow up-nya itu apa. Ini basic banget ya. Ini ilmu basic bisa kita aplikasikan di WhatsApp, apalagi memang WhatsApp tuh aplikasi untuk chatting. Jadi benar-benar si customer service kita bisa melayani banyak leads kalau kita udah siapin skripnya. Jangan sampai nanti customer service Anda gagal closing gara-gara Anda nggak bikinnya sistemnya. Sekarang Anda nuntut, ayo CS closing yang banyak, yang bener loh kerjanya, yang dasar gak becus gitu kan. Tapi ya Anda nggak pikirin gitu. Ya namanya CS kan tinggal kerja aja gitu kan. Kalau sekarang Anda ngarepin CS Anda ada super CS, ya itu Anda nggak bisa gaji dengan harga yang murah. Tapi kalau Anda bisa bikin sistemnya, mereka tinggal balas-balas aja gitu kan, nanti kemampuan mereka pun akan semakin terasa. Dan mereka akan lebih mudah untuk meng-closingkan karena kita udah membuat script dan sistemnya. Oke? Nah lalu ya nomor 7, pastikan buat program after sales. Nah siapa nih di sini yang teman-teman gitu ya kayak ember bocor. Ada penjualan, langsung ditinggal, cari yang baru terus. Memang bisnis yang sehat adalah bisnis yang selalu bisa mendatangkan prospek dan pembeli baru. Tapi kalau pembeli lama nggak diurus, ya sama aja bohong gitu kan. Makanya buatlah program after sales. Jadi ketika orang udah closing, nanti Anda bisa kasih resi, Anda bisa nanti tanyain lagi gitu kan, gimana kesan-kesan memakai produknya. Dan lalu Anda bisa membuat sebuah voucher atau ibaratnya customer loyal program gitu ya, supaya customer itu loyal. Nah, dan Anda pun bisa berikan konten-konten yang mereka suka. Jadi Anda bisa broadcast, soft selling, Anda bisa buat WA story yang mereka suka. Intinya buatlah kita dengan customer tuh engage ya. Gimana caranya kita bangun relationship-nya gitu supaya ya mereka pun bisa loyal dengan kita gitu kan. Bagaimana mereka bisa beli terus ke kita sementara kitanya aja nggak perhatian ke mereka gitu kan. Jadi kalau Anda pengen
mereka dompetnya terbuka, maka rebut dulu hatinya ya. Anda rebut hatinya, dompetnya pasti terbuka. Oke, jadi ini adalah 7 jurus laris jualan di WhatsApp. Nah, setelah Anda melihat video ini, coba tolong komen di bawah, kira-kira teknik apa lagi sih yang Anda butuhkan untuk supaya Anda bisa laris jualan di WhatsApp? Atau ada kesulitan apa sih Anda yang selama Anda lakuin ini? Yang selama ini Anda lakuin ketika Anda jualan di WhatsApp? Nanti akan saya buatkan videonya supaya saya bisa membantu Anda bisa jualnya lebih laris lagi di WhatsApp. Dan saya mau infokan juga bahwa saya memiliki sebuah online course yang bernama Was Money Machine. Itu adalah sebuah online course yang mengajarkan Anda bagaimana caranya Anda membangun sistem di WhatsApp. Anda membuat sebuah mesin uang di WhatsApp yang bisa membantu Anda menghasilkan banyak penjualan dari berjualan hanya di aplikasi WhatsApp. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa klik tombol di bawah, dan nanti Anda bisa ikuti infonya ketika Anda sudah klik tombol di bawah. Jadi dengan mengikuti course ini, saya akan membantu Anda, saya akan memberikan kurikulum yang sudah saya buat, sebuah framework, sebuah sistem bagaimana Anda berjualan di WhatsApp, dan Anda bisa melaraskan jualan Anda hanya dengan sistem dari 0 sampai laris. Dengan framework ini, Anda bisa membangun bisnis dan bisa membangun sistem penjualan yang profitable dari WhatsApp atau cuma menggunakan WhatsApp. Yes, saya akan tunjukkan step by stepnya dengan kurikulum yang sudah saya buat, hasil dari pengalaman saya pribadi, dan saya pun akan memberikan sebuah bonus bagaimana caranya teman-teman bisa melihat saya profit 50 juta dalam sebulan hanya dari menggunakan WhatsApp. Oke, jika Anda suka video ini, Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda. Apalagi teman Anda yang jualan online di WhatsApp, siapa tahu mereka bisa terbantu dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan saya tunggu feedback Anda supaya saya bisa membuat video-video materi lainnya yang bisa membantu Anda jualannya semakin laris manis di WhatsApp. Saya dan Andra, sampai ketemu di video-video lainnya.